Ini adalah Susno Duaji yang mengenakan topi berwarna hijau dan kemeja putih, dan kemudian ada 3 anggota Propam di sini yang mencoba berdialog dengan Susno Duaji. Mantan Kakor Lantas Polri Irjen Joko Susilo dituntut 18 tahun penjara oleh tim jaksa KPK. Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo resmi jadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Pada era Orde Baru, Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Sebagai bagian dari institusi militer, polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga menjadi alat kekuasaan dalam mengontrol kehidupan sipil. Salah satu konsekuensi integrasi polisi di bawah naungan militer ini adalah mekanisme hukum bagi anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana. Di zaman Orde Baru itu, seorang polisi, terutama perwira tinggi yang terlibat dalam kasus hukum akan diadili di peradilan militer. Namun, semuanya berubah pada era reformasi. Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru, desakan demokrasi membawa perubahan besar dalam struktur negara, termasuk pemisahan polisi dari TNI pada tahun 2000. Sejak saat itu, Polri menjadi institusi mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemisahan ini tidak hanya mempertegas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum sipil, tapi juga membuka jalan bagi transparansi hukum. Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak lagi diadili di peradilan militer, melainkan di pengadilan umum sama seperti warga sipil lainnya. Dampaknya kemudian terasa dalam beberapa dekade berikutnya. Sejumlah perwira tinggi kepolisian yang sebelumnya mungkin tidak tersentuh hukum mulai diseret ke pengadilan sipil atas berbagai kasus besar, mulai dari korupsi, narkoba, hingga pembunuhan berencana. Berikut 7 kasus skandal kriminal para jenderal polisi yang dirangkum oleh Indonesia Insider. Tahun 2003, BNI Cabang Kebayoran Baru mengalami kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah akibat penerbitan letter of credit fiktif oleh Adriano Runtu. Kasus ini menjadi salah satu skandal perbankan terbesar di Indonesia pada saat itu. Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung, mantan Kabareskrim, tersangkut kasus ini. Dia ditetapkan sebagai tersangka penyuapan ketika menyidik kasus pembobolan Bank Negara Indonesia itu. Sebagai Kabareskrim, Suyitno Landung memimpin penyidikan kasus pembobolan BNI. Namun, selama proses tersebut, ia diduga menerima suap berupa sebuah mobil Nissan X-Trail senilai 247 juta dari Adriano Runtu melalui perantara bernama Ishak. Pemberian ini diduga bertujuan untuk mempengaruhi jalannya penyidikan. Pada 13 Desember 2005, Mabes Polri menetapkan Suyitno Landung sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus pembobolan BNI ini. Ia diduga menerima suap untuk tidak menyita aset-aset terkait kasus tersebut. Persidangan Suyitno Landung dimulai pada 15 Juni 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia didakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Pada 10 Oktober 2006, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta kepada Suyitno Landung. Hakim menyatakan bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah berupa mobil Nissan X-Trail yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Kabareskrim. Brigadir Jenderal Polisi Samuel Ismoko, mantan Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, terlibat dalam kasus skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru oleh Adriano Runtu. Saat itu, Samuel Ismoko sebagai pemimpin penyidikan kasus ini. Dalam prosesnya, ia diduga menerima suap dan menyalahgunakan wewenang. Pada 28 Oktober 2005, Ismoko ditahan oleh Mabes Polri atas tuduhan tersebut. Ia diduga menerima uang sebesar 500 juta melalui perantara. Selain itu, dia juga dituduh menerima travel check senilai 250 juta sebagai hadiah atas keberhasilan penyidikan kasus deposito on call Bank Bali pada BNI. Dalam persidangan pada 26 Desember 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda 50 juta kepada Ismoko. Majelis Hakim menyatakan bahwa Ismoko terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah tersebut yang berkaitan dengan jabatannya.
Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji adalah mantan Kabareskrim Polri yang terlibat dalam beberapa kasus kontroversial, termasuk dugaan kasus korupsi dan perseteruan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah kasus lain juga menyeret nama Susno, mulai dari kasus cicak versus buaya, bailout Bank Senturi, kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, hingga mafia pajak Gayus Tambunan. Pada tahun 2009, Susno Duaji menjadi sorotan publik setelah mengibaratkan perseteruan antara Polri dan KPK sebagai cicak versus buaya, di mana KPK diibaratkan sebagai cicak dan polisi sebagai buaya. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari masyarakat sipil yang mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan ini keluar setelah KPK dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duaji yang terindikasi terdapat kaitan atas penanganan kasus Bank Senturi. Pihak KPK menjawab bahwa sistem penyadapan yang dilakukan oleh mereka telah berdasarkan lawful interception. Setelah heboh kasus cicak dan buaya, Susno Duaji menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Tapi 24 November 2009, Polri justru mencopot Susno dari jabatannya sebagai Kabareskrim dan menggantikannya dengan Irjen Ito Sumardi. Susno Duaji juga sempat menjadi saksi kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. 15 Maret 2010, Susno kembali mengejutkan publik. Dia mengungkap adanya dugaan maklar kasus di tubuh Polri yang melibatkan sejumlah petinggi Polri dan juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Polri berang dengan tuduhan Susno ini. Polri kemudian memanggil Susno untuk meminta klarifikasi. Namun Susno tak pernah hadir. Polisi lalu memidanakan Susno dengan tuduhan pencemaran nama baik institusi polisi. 12 April 2010, Susno ditangkap petugas Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno-Hatta. Susno sempat ditahan di pos polisi bandara dan kemudian dibawa ke Mabes Polri. Saat itu, Susno Duaji seharusnya berangkat ke Singapura untuk berobat. Sebelumnya, Susno sempat diperiksa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait maklar kasus di tubuh Polri. Pada Mei 2010, Susno Duaji ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Saat itu, Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dengan demikian, Susno dijerat pidana dalam 2 kasus oleh Mabes Polri. Dalam Pilkada Jabar 2008 itu, Polda Jabar menerima dana 27 miliar rupiah untuk pengamanan. Diduga dana itu diselewengkan. Sebelumnya, Susno juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menerima suap dalam penanganan perkara penangkaran arwana PT Salmah Arwana Lestari di Riau. Pada 24 Maret 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan kepada Susno. Tidak terima, Susno kemudian mengajukan banding hingga kasasi. Namun, putusan kasasi MA justru menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dinilai bersalah memotong uang pengamanan sebesar 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2012, KPK mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi di Korlantas Polri. Proyek senilai 196 miliar rupiah ini diduga mengalami markup dan penyalahgunaan anggaran. Irjen Joko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Korlantas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 27 Juli tahun 2012. Irjen Joko Susilo ditahan oleh KPK pada Desember 2012. Penahanan ini menimbulkan ketegangan antara KPK dan Polri, mengingat Joko adalah perwira tinggi aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya, saat pemeriksaan Joko Susilo sedang berjalan, penyidik KPK juga sempat mendapat intimidasi. Pada malam 5 Oktober 2012, para anggota kepolisian yang diketahui dari Mapolda Bengkulu dan Mapolda Metro Jaya mendatangi gedung KPK. Tujuan mereka menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Novel yang saat itu sedang menangani kasus korupsi Korlantas Joko Susilo ini dituduh menganiaya pencuri sarang burung walet hingga tewas. Novel dijadikan tersangka oleh Polres Bengkulu bersamaan kasus Joko Susilo sedang disidik. 1 Oktober 2012, Polres Bengkulu menetapkan Novel sebagai tersangka. Saat itu, dia sedang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan mantan Kepala Korlantas Irjen Joko Susilo. Novel adalah penyidik yang memimpin interogasi atas Joko Susilo.
Dia juga memimpin penggeledahan gedung Korlantas Polri dan mengeluarkan surat panggilan terhadap Irjen Joko Susilo. Abraham Samad, Ketua KPK saat itu, menyebut kedatangan beberapa polisi untuk menjemput Novel Baswedan adalah puncak dari teror yang dihadapi KPK. Sementara Novel Baswedan sendiri memastikan bahwa kasus yang menjadikannya tersangka adalah rekayasa. Dia juga membantah menganiaya pencuri sarang burung walet hingga tewas. Novel menjelaskan bahwa ketika itu pada tahun 2004 dia baru seminggu menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Saat itu ada kejadian seorang pencuri sarang burung walet ditangkap, ditembak, dan dihakimi massa. Ketika dia tiba di lokasi, pencuri itu telah tewas. Pada akhirnya Joko Susilo, Jenderal Bintang 2 ini mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Maret 2013. Lalu pada September 2013, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta. Joko dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta Joko dihukum 18 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Tak lama setelah vonis diputuskan, Joko mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun pengadilan justru memperberat hukuman Joko dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara dan denda 1 miliar. Joko juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai 32 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara. Pada tahun 2020 terungkap bahwa Joko Chandra, seorang buronan kasus korupsi Bank Bali, berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Investigasi mengungkap bahwa Joko Chandra memberikan suap kepada beberapa pejabat, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte. Bonaparte diduga menghapus nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol. Saat itu, Bonaparte menjabat sebagai Kadif Hubinter Polri. Sekitar April-Mei 2020, Joko Chandra melalui perantara bernama Tommy Sumardi memberikan suap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar 370.000 US dollar dan 200.000 Singapura dolar. Sebagai imbalan, Napoleon menginstruksikan penghapusan Red Notice atas nama Joko Chandra. Pada bulan Juli 2020, Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Hubinter. Sebulan kemudian, dia resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Pada 10 Maret 2021, Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara ditambah denda 100 juta subsidi 6 bulan kurungan karena menerima suap tersebut. Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Majelis hakim berpandangan tuntutan jaksa terlalu ringan. Menurut majelis, hal yang memberatkan yakni tindakan Napoleon tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Saat ditahan di rutan Bareskrim pada Agustus 2021, Napoleon juga sempat melakukan penganiayaan terhadap seorang tahanan penista agama bernama Muhammad Kece. Keduanya sama-sama sedang ditahan di rutan Bareskrim ketika itu. Atas dugaan penganiayaan itu, Muhammad Kece melaporkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Bareskrim pada 26 Agustus 2001. Kasus ini kemudian disidangkan dan Napoleon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Napoleon selama 5 bulan 15 hari penjara terkait penganiayaan itu. Kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Verdi Sambo menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Pada 8 Juli tahun 2022, berita mengenai baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mulai beredar. Versi awal dari kepolisian menyatakan bahwa terjadi adu tembak antara ajudan Verdi Sambo, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, dengan Baharada Richard Eliezer atau Baradae. Kepada polisi, Verdi Sambo mengaku ajudannya itu tewas karena baku tembak dengan Baradae. Skenario palsu pun dibuat dan diumumkan Polri pada 11 Juli 2022. Dalam skenario buatan Verdi Sambo itu, Brigadir J disebut memasuki kamar pribadi Verdi Sambo di mana pada saat itu istrinya sedang beristirahat. Dia disebut melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Putri Chandrawati adalah istri dari Verdi Sambo. Putri kemudian berteriak minta tolong. Karena panik, Brigadir J lantas berlari keluar kamar.
Baharadae yang saat itu berada di lantai 2 bergegas memeriksa. Saat menuruni tangga, dia mendapati Brigadir J keluar dari kamar Ferdy Sambo. Baharadae pun bertanya ada apa dengan Brigadir J. Namun pertanyaan itu dibalas dengan tembakan. Akibat tembakan tersebut terjadilah baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Namun sejak awal publik meragukan kebenaran narasi itu. Kejanggalan mulai muncul, termasuk luka-luka pada tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim baku tembak serta adanya upaya menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Keluarga Brigadir J menolak hasil investigasi awal dan meminta dilakukan otopsi ulang. Desakan dari masyarakat pun semakin besar, terutama setelah munculnya dugaan bahwa Ferdy Sambo berusaha merekayasa kasus tersebut. Presiden Joko Widodo pun turun tangan, meminta agar kasus ini diusut secara transparan. Penyelidikan lebih lanjut membongkar fakta bahwa Brigadir J tidak tewas dalam baku tembak, melainkan dieksekusi secara terencana. Baharadae yang awalnya disebut sebagai pelaku tunggal akhirnya mengungkap bahwa dia hanya diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Rekonstruksi kejadian mengungkap bahwa pembunuhan ini dilakukan secara sistematis, dengan Ferdy Sambo sendiri yang menembakkan tembakan terakhir untuk memastikan kematian Brigadir J. Setelah mengeksekusi Brigadir J, Ferdy Sambo menembaki tembok di sekitar tangga sebanyak 3 kali. Kemudian diketahui dia juga mengoleskan sisa jelaga di sarung tangan hitamnya ke tangan Brigadir J. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa tempat kejadian perkara dan menghancurkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV. Motif pembunuhan ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ferdy Sambo bersikeras bahwa tindakan itu dilakukan karena Brigadir J telah melecehkan istrinya. Namun, banyak pihak meragukan klaim ini. Dugaan lain muncul, termasuk kemungkinan bahwa Brigadir J mengetahui rahasia besar Ferdy Sambo yang dapat mengancam karirnya. Kasus ini menyeret banyak nama, termasuk istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, serta sejumlah anggota kepolisian yang terlibat dalam rekayasa kasus tersebut. Beberapa perwira tinggi dicopot dari jabatannya, dan Polri mengalami krisis kepercayaan yang besar akibat kasus ini. Pada Februari 2023, pengadilan menjatuhkan vonis berat kepada Ferdy Sambo, yakni hukuman mati. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, sementara Baharadae yang bekerja sama dengan penyidik hanya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena statusnya sebagai justice kolaborator. Namun kemudian, Ferdy Sambo mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung pada 8 Agustus 2023 memutuskan untuk mengubah hukuman mati tersebut menjadi penjara seumur hidup. Meski demikian, sampai saat ini tidak terungkap apa sebenarnya motif pembunuhan Brigadir Joshua tersebut. Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan peredaran narkoba oleh Polda Metro Jaya pada Oktober 2022. Dalam penyelidikan ditemukan bahwa sejumlah barang bukti narkoba yang seharusnya dimusnahkan justru dijual ke pasar gelap. Setelah ditelusuri lebih lanjut, peran Irjen Pol Teddy Minahasa pun terungkap. Sebagai Kapolda Sumatera Barat saat itu, Teddy diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengganti sabu sitaan seberat 5 kg dengan tawas. Sabu asli kemudian didistribusikan ke jaringan narkoba melalui seorang perantara yang kemudian melibatkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Penyelidikan Polda Metro Jaya mengarah pada keterlibatan Teddy setelah beberapa tersangka mengungkapkan bahwa perintah penjualan sabu berasal dari Jenderal Bintang 2 itu. AKBP Dodi Prawiranegara mengaku diperintah langsung oleh Teddy untuk menjual sabu hasil sitaan dengan dalih sebagai barang untuk operasi rahasia. Pengakuan ini diperkuat oleh sejumlah bukti percakapan dan menunjukkan keterlibatan Teddy di dalamnya. Polri menangkap dan menahan Teddy Minahasa yang saat itu baru saja ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur tapi belum sempat menjabat. Pada Jumat 14 Oktober 2022, Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Propam untuk melakukan penangkapan terhadap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa. Kasus ini juga menyeret nama seorang perempuan bernama Linda Pujastuti yang berperan sebagai penghubung peredaran narkoba ini. Linda juga mengaku sebagai istri siri sang jenderal
Namun, pengakuan perempuan ini belakangan dibantah oleh Teddy. Linda kemudian mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam persidangan kasus tersebut. Dia divonis 17 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba ini. Vonis yang sama juga dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Sedangkan Irjen Teddy Minahasa divonis hukuman penjara seumur hidup.